Saya tertarik dengan tadi bahwa undang-undang Amerika membolehkan warga itu mengkritik presidennya, termasuk Ustadz Samsi Ali yang bukan penduduk asli Amerika gitu. Itu pernah Ustadz Samsi Ali mengkritik Presiden Amerika Serikat atau orang lain? Sering. Dan kritiknya seperti apa itu? Tahun 2007, Donald Trump mengeluarkan peraturan melarang orang Islam datang ke Amerika, dimulai dari 7 negara itu. Sorry, 2007 atau 2017? 2017 ya. Melarang orang Islam masuk Amerika dimulai dari 6 negara gitu. Dari Suriah, Sudan, Irak, dan beberapa negara itu. Lalu kami melakukan demonstrasi besar-besaran di Times Square di kota New York. Temanya Today I'm a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Puluhan ribu non-Muslim tumpah ruah ke jalan-jalan membela orang Islam ketika itu. Dan kita kritik habis-habisan Donald Trump. Bahwa kebijakan dia melarang orang Islam masuk Amerika bertentangan dengan konstitusi Amerika. Bahwa orang dilarang masuk Amerika karena agama itu diskriminasi. Kalau Anda larang orang Islam masuk ke Amerika, larang juga orang Kristen. Larang juga orang Yahudi, larang juga orang Hindu. Kenapa hanya orang Islam? Berarti itu diskriminasi. Karena diskriminasi berarti Donald Trump melakukan pelanggaran kepada konstitusinya sendiri. Itu yang kita kritik. Dan sampai sekarang pun kita selalu kritik. Dalam tulisan-tulisan saya sering saya kritik Donald Trump. Dalam khutbah-khutbah saya kritik Donald Trump. Dan itulah di sana. Kehebatan Amerika itu adalah ada jaminan kebebasan. Gitu loh. Jadi tidak perlu seorang imam dikriminalisasi gitu loh. Atau tokoh agama dikriminalisasi hanya karena mengkritik seorang pimpinan negara. Nggak perlu di Amerika itu. Mereka sadar bahwa dan terkadang justru mereka bangga. Membuktikan bahwa negara kita masih demokrasi. Membuktikan bahwa negara kita itu menjunjung tinggi kebebasan. Kalau dalam satu negara, begitu mengkritik pimpinannya, atau tokohnya, atau presidennya misalnya, lalu kemudian dikriminalisasi, berarti itu nggak demokratis lagi negara itu. Itu sudah diktator kecil, dan itu berbahaya kan. Nah, alhamdulillah di Amerika itu masih ada. Dan itulah kehebatan Amerika, dengan segala kekurangannya. Misalnya kebijakan luar negeri, yang selalu memihak kepada Israel, ya kita tentang. Kemudian pendudukan Amerika di Irak, kita tentang. Tapi dalam hal kebijakan-kebijakan yang lain, kita harus berani mengatakan bahwa Amerika itu hebat. Dan setiap kali Ustadz mengkritik, Ustadz dan teman-teman mengkritik pemerintahan Trump gitu, nggak ada upaya katakanlah teror atau mungkin mendekati secara halus, itu nggak ada. Tidak. Iya, malah sebenarnya dalam beberapa aspek justru kita ada teman saya namanya Linda Sarsour ya, coba lihat di YouTube itu. Linda Sarsour ini perempuan muda, aktivis di kota New York dari Brooklyn, keturunan Palestina. Itu sangat lantang kalau memberikan kritikan. Justru diberikan penghargaan oleh wali kota New York gitu. Oleh wali kotanya? Saya juga mendapat penghargaan dari wali kota New York. Saya mendapat penghargaan dari DPRD New York ya. Jadi kita justru dihargai karena kita dianggap menghidupkan demokrasi. Dalam dunia publik kita, kehidupan publik kita, kalau tidak ada lagi kritikan kepada pemegang kebijakan, maka lambat laun demokrasi itu mati. Karena pengambil kebijakan itu akan merasa keenakan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang barangkali justru bertentangan untuk kepentingan rakyat. Maka rakyat itu harus berani bersuara. Harus berani mengkritik, karena itulah substansi daripada demokrasi.